Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku Langit Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan menarik energinya dia. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Oke, so kita baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena dua iya karena ini financial mustaqim. Kita lihat situasi maskulin. Seven of Swords, Nine of Swords, the High Priestess, Three of Wands. Oke, aku ngelihatnya kamu bisa berdealing atau ini maskulinnya air sign and Pisces, fire sign, ya, and earth sign juga bisa. Oke, maskulin stres sih, lagi mikirin tentang perselingkuhannya dengan karmik, tapi dia masih ingin mempertahankan kebahagiaannya dengan feminin. Ya, dia masih merasakan journey hidupnya itu adanya di feminim dan maskulin depression ya, karena ya perselingkuhan, kebohongannya dia, ya topengnya dia, bahkan juga ada rasa takut tentang ilmu-ilmu gaib, entah dari karmik ataupun dari dirinya dia sendiri, ya berbalik kepada dirinya. Ada rasa takut ya. So, maskulin mencoba mencari jalan untuk bisa move on. Ya, lagi gali lubang tutup lubang untuk bisa move on ataupun kembali ke kamu. Lagi nyari caranya dia. Ya. Seven of Swords and Nine of Swords. The High Priestess, Three of Wands, ya, the Lovers, Seven of Wands, and the Chariot. Apa sayang sini nak? Bentar ya. So, aku ngelihatnya maskulin tuh lagi mencari jalan gimana bisa move on dari orang ketiga. Gimana caranya bisa meninggalkan orang ketiga. Gimana caranya bisa udahan dengan orang ketiga, karena dia depression ya dengan apa yang dia lakukan, dan sebagian juga ada karmik yang coba untuk move on dari si DM ya. Makanya ini dua-duanya ya, kesempatannya itu bisa di antara keduanya, entah karmiknya yang move on, makanya DM stres ya karena ada orang lain lagi, atau DM-nya depression dengan kelakuan dia, kesalahan dia, dan dia tidak nyaman bersama orang ketiganya. Pada akhirnya journey hidupnya ingin kembali lagi kepada feminim. Aku ngelihatnya di sini maskulin lagi coba memperbaiki dramanya dia sendiri ya. Aku ngeliatnya. Ya, di sini. Memperbaiki drama yang dia buat. Nggak nyaman juga sebenarnya koneksinya dengan orang ketiga ya. Karena ya tentang magic ataupun adanya gosip orang ketiga lagi. Dan di sini maskulin stres memikirkan tentang healingnya, merasa nggak tenang, dihantui ketakutan tentang kedamaian ya, karena masih berjalan tentang perselingkuhan, bahkan juga fitnahan atau gosip keserakahan ya oleh si maskulin, dan masih mengendalikan hubungan toksik ya.
Ada Five of Cups, the bottom of the deck. So maskulin ini sedih rasanya kalau mengingat kebahagiaan di masa lalu, terutama ada kekacauan ya dalam pernikahannya kalian, feminim dan maskulin ataupun yang mau menikah. Aku lihat di sini dia sedih banget karena selama bernikah dengan kamu ya, menikah ataupun mau menikah, itu keberkahan selalu ada. Dan ini membuat maskulin kacau, terutama dalam hal spiritualnya dia ya. Ini banyak kesedihan, banyak kegalauan, mengingat masa lalu, jadi nggak move on. Oke, di sini ada the Moon, Knight of Swords, Five of Wands, Ten of Pentacles, the Magician, and the World, dan juga Four Swords. Ini jelas banget ya sebenarnya maskulin itu antara mau meninggalkan atau tidak. Karena ada dua option, maskulinnya depression, gimana caranya move on dari orang ketiga, atau satu optionnya adalah orang ketiga ini ingin pergi dari maskulin karena banyak masalah yang terjadi oleh maskulin. Bisa jadi topengnya si maskulin ini terbongkar oleh orang ketiga dan orang ketiganya kembali lagi dengan pasangan lamanya. Aku melihat maskulin di sini memang memakai topeng banget ya. Dia selalu bingung sebenarnya dengan permainan dia, antara diteruskan atau tidak. Tapi dia kan orangnya egois ya, dan gengsi. Pada akhirnya dia meneruskan dengan cara arogannya, dengan cara amarahnya. Ya, aku ngelihat. Dan di sini dia sangat-sangat emosional ya, mudah marah. Ya, kamu atau dia nih bisa berdealing dengan air sign, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, dan juga fire sign and Pisces. Ya, ada earth sign tapi tidak terlalu banyak. Aku melihat lebih banyak water dan air sign. Ya, lebih banyak, dan juga fire sign. Aku ngelihatnya memang maskulin udah lelah sebenarnya dengan permainan ya, terutama perselingkuhan yang jarak jauh ya, long distance dari kalian. Karena dia memanfaatkan jarak ini ya, karena dia merasa kesendirian, kesepian, sehingga ya dengan arogannya, sifat manipulasinya, dia mencari kesempatan ya dengan orang ketiga. Bisa jadi maskulin jadi orang ketiga dengan karmik ya, karena membutuhkan kestabilan hidup juga, ataupun kebahagiaan ya ketika dia kesendirian, jauh dari feminim. Pada akhirnya dia capek sendiri, dia lelah sendiri, ada rasa takut permainannya akan terbongkar. Makanya dia tidak tenang ya tidurnya. Sering bermimpi buruk juga ya, sering bermimpi buruk. Dan aku ngeliat maskulin di sini mencoba mencari cara dengan kepintarannya dia, entah dengan communication ataupun dengan ilmu pengetahuan dia tentang spiritual. Jadi dia memanfaatkan orang ketiga juga ya, untuk kestabilan hidupnya dia, terutama yang jauh ya, yang long distance dengan feminim. Dia manfaatkan agar karirnya selamat dan dia bisa menikmati petualangan hidupnya dia, yaitu memiliki feminim dan juga karmik. Maskulin bermimpi buruk terus ya tentang pengkhianatan yang dia jalani. Ini akan berimbas kepada dirinya dia sendiri, sehingga dia tersiksa dengan
langkah yang dia ambil selama ini ya dengan karmik. Ini banyak pertengkaran ya, banyak perdebatan nantinya nih karmik dengan DM, karena tentang keuangan ataupun permainannya akan terbongkar ya dari pasangan, entah dari feminim ataupun dari pasangannya si karmik. Makanya ada rasa takut permainan ini akan ending, atau kestabilan hidupnya dia akan ending. Makanya dia mencari cara ya untuk bisa move on dari salah satunya ya, karena dia nggak nyaman juga dengan orang ketiga juga nggak nyaman sama dia, dan ini penuh dengan pertengkaran emosional ya, dan memalsukan rasa takut mereka sendiri ya. DM nggak move on sebenarnya dari kamu. King of Wands in the reverse. Oh, the King of Pentacles in the reverse, and free love in the reverse. Oh, Seven of Cups, Four of Wands. Dia membayangkan bisa bahagia kembali lagi sama kamu dengan jiwa yang baru, dan tapi masih berharap bisa satu rumah juga dengan orang ketiganya ya. Lihat ya, maskulin. Oh my god, oke. Ini banyak serangan ya. Ini bisa gosip, serangan ilmu, pelet, gaib ya. Kayaknya maskulin gak tenang ini, karena journey hidupnya gak seimbang, ditambah lagi banyak sekali hal-hal negatif mencoba menyerang maskulin ya. Tuh ya, maskulin memang berharap bisa kembali sama feminim sih. Karena aku lihat di sini maskulin mengalami kegagalan ya tentang rencana hidupnya, janji-janjinya juga tidak ditepati, karirnya juga berantakan, stres ini. Percintaannya dengan karmik juga udah nggak romantis lagi seperti dulu ya, karena karmik juga ngerasa kalau DM itu masih berharap kembali kepada feminim, masih bermimpi, bahkan ada yang ngigo ya namanya feminim ya. Bisa saja ngigo dengan bahasa, misalnya berbeda negara, dia bahasa kamu gitu ya, tiba-tiba gitu dalam mimpinya. Nah karmik ini gak suka ya, makanya karmik mengancam juga di sini ya. Dan maskulin itu ada rasa takut ya tentang petualangannya dia berantakan, terutama pekerjaan dia ya, karir, image-nya dia. Ini banyak kegagalan sih ya, bangkrut juga, dihantui rasa ketakutan tentang kebangkrutannya. Dan journey hidupnya penuh dengan permainan, kebohongan, pengkhianatan,
obsesi, keserakahan, ya kemarahan juga, dan penuh dengan trik manipulasi ya dari orang-orang sekitarnya si maskulin. Di sini maskulin nanti coba ingin mengendingkan, tapi memang butuh waktu ya, karena mengalami kegagalan dulu ya si maskulin dengan orang ketiganya. Semua butuh waktu, dan maskulin akan dibolak-balikan keadaan yang tidak menyenangkan dulu ya, sebelum kembali ke kamu dulu gitu. Karena di sini maskulin harus mengendingkan ya perasaan dia ke karmik dia selama ini dengan topeng ya, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan jujur. Ya dia harus endingkan hal itu, permainannya juga ya. Dan dia harus bisa menyelesaikannya dengan dirinya dia sendiri. Karena topengnya maskulin di sini mengalami kegagalan ya. Dan ya dia banyak argumentasi dengan karmik, aku ngelihatnya banyak kegagalan dan ya penuh kemarahan. Terus karmik juga mengancam karena dia akan bangkrut, aku lihat mengancam ya akan membuka topengnya maskulin ke feminim atau ke keluarganya si karmik atau keluarganya feminim ya. Jadi mengancam bisa secara fisik ataupun secara media sosial, bahkan secara ilmu gaib ya. Jadi di sini maskulin juga memakai topeng ya. Bisa saja maskulin nanti pura-pura bangkrut terhadap karmik agar bisa selesai dengan karmik. Karena maskulin ngebayangin bisa kembali lagi, sukses lagi dengan feminim, merajut kehidupan baru lagi dengan feminim gitu ya. Dia berharapnya begitu, berharap dan menghayal juga, bermimpi bahkan ya bisa kembali lagi kepada feminim. Dihantui rasa ketakutan dari drama yang dia buat, merasa bersalah karena janji-janjinya dia ke kamu penuh kepalsuan, bahkan juga dia bermasalah dengan karmik sekarang karena keuangan dan karir, bahkan image-nya juga tidak bagus lagi gitu ya. Tuh ya, menghayal ingin kembali lagi sih sama kamu. Ya, berhayal bisa kembali lagi. Dia masih terperangkap dalam hayalan terhadap koneksi ini. Karena dia merasa yakin masih ada kesempatan untuk rujuk suatu hari nanti. Tuhan akan mempertemukan maskulin sama feminim. Dia yakin banget akan hal itu ya. Aku ngeliatnya di sini DM dihantui rasa ketakutan dari janjinya dia sendiri ya. Dan dia menjadi orang yang bosi, sangat arogansi juga ya. Banyak masalah dalam pekerjaan, keuangan juga tidak seimbang. Karmik juga ada orang lain lagi selingkuh dengan orang yang mempunyai kestabilan hidup lebih dari maskulin. Ya. Kita lihat lagi. Hati-hati ya, serangan gaib ya. Kalian harus tetap jaga diri masing-masing.
Okay, setting my own course and getting calm and enjoying life, being true to myself. Kalau aku lihat di sini ya, maskulin harus mengarungi karmanya dia sendiri ya, takdirnya dia sendiri. Terutama dalam ucapan ya. Ini perahunya kayak bibir loh bentuknya ya, kayak lipstick gitu ya, kayak bibir. Jadi dia harus mengarahkan ucapannya itu sangat hati-hati kalau dia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih tenang, lebih bahagia, yaitu menjadi dirinya dia sendiri tanpa menjadi orang lain. Ya, di sini. Karena kan selama ini dia memakai topeng, bahkan dia spying kamu juga, ya. Dan ya aku ngelihatnya dia harus mengarah dirinya dia sendiri, mau ke arah baik atau ke arah buruk semua. Kalau aku lihat dia harus menjaga ucapan, ya. Today I will realize that I'm powerless over other people's expectation of me. I will think about what I want and consider that how I respond to others' need will affect the course of my life. I will own my own power and choose the course that's right for me. Getting calm, yeah. Today I will stop searching for happiness outside myself. If I'm in the frenzied state, I will get calm and get back on track. And remember that the key to happiness is inside me. Often after I have become peaceful and accepting what I want comes to me with easy, enjoying life. Today I will do something just for the fun of it. I will find something to do that's just for me, and I won't worry about what I should be doing. I will learn how to make myself feel good and enjoy life to fullest. I'm being true myself. Today I will honor, cherish, and love myself. When I get confused about what to do, I just have to remember that I need to be true to myself. I will break free of the hold that others and their expectation have on me. Dia kan selalu inginnya dipandangnya tuh baik ya sama orang-orang gitu loh. Jadi itu expectation tuh adalah pikirannya dia ya, perasaannya dia sendiri, tanggapan orang ya. Jadi dia nggak mau terlihat buruk. Ya kalau dia mau dapat hidup yang tenang, dia harus bisa menjadi dirinya dia sendiri, bukan menjadi orang lain, dan tidak memata-matai orang berlebihan ya, gitu. Apalagi sampai merusak ya kebahagiaan orang lain yang mencintai dia dengan tulus demi kepuasannya dia, atau dia melihat tanaman orang lebih subur terus dia iri ya, ingin merusaknya ya. Karena kalau dia bisa men-setting ataupun mengarahkan takdirnya dia sendiri adalah dari satu ucapan ya, ucapannya dia adalah janji. Kalau janjinya dia tidak ditepati, ya otomatis dia tidak akan bisa mendapat ketenangan, dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan, dia tidak akan bisa mendapatkan dirinya dia sendiri. Walaupun dia coba untuk men-setting segalanya untuk mendapatkan kehidupan yang baik, tetap aja nggak akan tenang ya guys. Tapi kalau dia bisa mengarahkan ya dirinya dalam berucap dan membuktikan tentang janjinya dia, walaupun telat tapi dia buktikan, ya otomatis perlahan-lahan kehidupan dia akan mengalami ketenangan, kebaikan, kedamaian. Walaupun ini dia harus berkorban banyak, terutama dalam pandangan orang terhadap dirinya. Kan dia tidak mau image-nya jelek ya. Jadi ya dia harus menerima kenyataan gitu loh. Kalau memang harus image-nya jelek dengan kelakuannya dia sendiri, niat buruknya dia, ya dia harus menerimanya hal itu, agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, perasaan yang enak ya, aku ngeliatnya.
Okay, let go of the control issue. Allow the situation to unfold naturally. Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Attractions, you attract romantic love by enjoying this moment, and you deserve love. You are lovable. Maskulin, coba kamu jangan banyak bertanya kepada teman kamu tentang kehidupan asmara kamu ya, terutamanya. Karena belum tentu semua teman kamu memberikan energi positif ataupun memberikan ketenangan ya dalam pendapat dan pandangan hidup. Ini yang membuat kamu gampang goyah dan gampang hancur. Ya, satu-satunya jalan adalah kalau memang teman kamu itu tidak memberikan hal yang positif untuk kehidupan kamu, terutama tentang pasangan kamu, dan dia tidak tahu sebenarnya ya tentang karakter pasangan kamu, tapi dia sudah menjelek-jelekan pasangan kamu, lebih baik kamu agak menjauh aja dulu ya, agar bisa terlepas ataupun melepaskan isunya dan tidak mudah terpengaruh lagi. Karena sebagian kamu ada yang mau kembali kepada pasangan sahmu ya. Aku ngeliat di sini. Karena aku lihat kamu memang harus mengambil tindakan tapi dengan ketenangan ya. Ya, ngambil tindakan dengan tenang. Bukan dengan gerabak-gerubuk, gerasa-gerusuk pengen cepet-cepet. Tidak, ya. Tapi dengan pelan-pelan. Kamu memang layak mendapatkan kebahagiaan hidup. Layak, semua orang itu layak mendapatkan. Tapi kembali lagi pada diri kitanya sendiri. Ya, niat, ya, pikiran, ucapan, dan tindakan. Ini harus dijaga ya guys, harus dijaga. Kenapa? Agar kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa menjadi orang lain. Ya, dan kamu harus menjauhi siapapun yang memberikan energi negatif ke kamu agar kamu bisa lepas dari trust issue ini. Ya. Takdir ada di tanganmu sendiri. Sebagian ada yang mau kembali kepada pasangan sahnya, tapi mengambil tindakan yang tenang. Jangan gegabah, jangan prasangka buruk, jangan pikiran negatif, itu yang penting. Ya, dan tidak menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Gak pedulikan pandangan orang, kita ini buruk atau baik, ya. Tapi tetaplah berbuat baik, tetaplah utamakan kejujuran. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Trotemes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.